Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin segera tiba di samping Limuan dan memeluknya. Setelah dengan cepat mengetuk beberapa titik di tubuhnya, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya menjadi gelap dan berteriak. Liu Fei, Song Qing, segel sekte ini tidak ada yang diizinkan pergi sebelum aku keluar. Wang Lin dengan cepat terbang menuju halaman timur dengan Limuan di pelukannya. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat merespon dan melakukan apa yang diperintahkannya. Segera tirai cahaya besar menutupi sekte Cloud Sky dan sekte tersebut sekali lagi menjadi tersembunyi dari orang luar. Adapun murid-murid yang beruntung selamat, semuanya menerima perintah untuk tidak keluar. Mereka semua dengan senang hati mengikuti perintah itu, karena mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka semua berbicara satu sama lain. Topik mereka pada dasarnya berkisar pada nama Cheng Niu. Setelah Liu Fei dan Song Qing selesai berbicara, mereka saling memandang. Keduanya bisa melihat kegembiraan dan ketakutan di matanya masing-masing. Kegembiraannya adalah karena sekte Cloud Sky telah terselamatkan dan Wang Lin adalah Cheng Niu yang terkenal. Ketakutannya berasal dari kembalinya Wang Lin. Lagi pula, bahkan sekarang pun mereka tidak bisa melupakan adegan berdarah yang mereka saksikan saat itu. Keduanya segera terbang menuju halaman timur, namun tidak berani terlalu dekat. Dua kepala tetua yang memiliki status jauh lebih tinggi dari mereka telah tiba dan duduk di luar menunggu Wang Lin. Sementara itu di dalam ruangan, Wang Lin duduk bersila di depan Limuan. Saat ini, wajah Limuan sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura kematian. Wang Lin menatap Limuan dengan ekspresi sangat serius. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa batu roh kualitas tinggi dan menempatkannya di sekelilingnya. Kemudian, dia mulai mengirimkan energi spiritual ke Limuan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Wang Lin masih mengerutkan keningnya. Dia telah menyalurkan energi spiritual ke Limuan tanpa henti selama 3 hari. Jika dia belum mencapai tahap formasi jiwa, maka dia pasti sudah kehabisan energi spiritualnya sekarang. Namun bagi seorang kultivator formasi jiwa, ini bukanlah masalah besar. Pada titik tertentu, wajah Limuan mulai kembali pucat. Pada malam hari ketiga, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Wang Lin di hadapannya dan menunjukkan senyuman bahagia. "Kakak Wang." Wang Lin diam-diam menghela napas panjang dan tersenyum kepadanya. "Ini bukanlah masalah besar. Setelah tubuhmu membaik, aku akan membantumu mencapai tahap Nesensol." Limuan tersenyum dan dipenuhi dengan kebahagiaan, namun dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kakak Wang masih akan pergi lagi?" "Saat ini, aku tidak akan pergi kemanapun." Wang Lin menjawabnya dengan sungguh-sungguh sehingga membuat mata Limuan berkaca-kaca. "Benarkah?" Wang Lin segera mengangguk dan berkata, "Sungguh, Wan sekarang kamu sudah sedikit membaik, jadi istirahatlah." Limuan perlahan tertidur sambil bersandar di bahu Wang Lin. Bahkan saat tertidur, senyuman tidak pernah hilang dari wajahnya. Bagaimanapun, senyuman itu tidak pernah muncul di wajahnya selama 100 tahun terakhir. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan lembut menggendong Limuan ke tempat tidurnya. Kemudian dia berjalan keluar dari ruangan. Ketika dia berada di luar, ekspresinya langsung menjadi gelap. Saat ini ada 7 orang yang duduk di luar menunggunya. Selain dari 2 tetua kepala Nesensol tahap akhir, Liu Fei dan Song Qing, ada Ouyang Zi, serta 2 tetua Nesensol lainnya yang telah mencapai tahap Nesensol dalam 100 tahun terakhir. Saat Wang Lin keluar, tak satu pun dari mereka yang berani bernafas. Kenangan tentang apa yang dilakukan Wang Lin di masa lalu
masih menghantui mereka. Dan sekarang dia muncul di hadapan mereka lagi dengan lebih kuat dari sebelumnya. Bagi mereka, Wang Lin adalah orang yang menakutkan. Kenapa tubuh Wan bisa seperti ini? Ketika aku pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja. Suara Wang Lin tenang, tetapi di telinga ketujuh orang ini, suaranya sangat menakutkan. Kedua tetua Nesensol yang baru begitu ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Bahkan Liu Fei dan Song Qing sangat terkejut sehingga Nesensol mereka langsung gemetar. Hanya dua tetua kepala Nesensol tahap akhir yang masih tetap tenang mendengar kata-kata Wang Lin. Segera salah satu tetua menghela nafas dan berkata, "Master Sekte, Nyonya Wan mencoba mencapai tahap Nesensol 3 kali dalam 100 tahun terakhir, dan dia selalu gagal. Tampaknya tubuhnya sudah tidak bisa menahannya lagi. Apalagi kepala sekte juga hampir meninggal 30 tahun yang lalu saat melakukan percobaan terakhirnya." Orang inilah yang berdiri di depan Limuan untuk melindunginya dari Zhang Bai. Wang Lin memandang tetua itu dengan dalam lalu berkata, "Jika aku mengingatnya dengan benar, nama keluargamu adalah Lu." Orang tua itu sangat senang dan dengan hormat berkata, "Master Sekte masih mengingatku. Aku Lu Fei." Setelah Lu Fei mengetahui bahwa Wang Lin adalah Cheng Niu, dia sudah memutuskan untuk mengikuti Wang Lin dengan harapan bisa mencapai tahap formasi jiwa. Orang-orang seperti dirinya yang telah terjebak pada tahap akhir Nesensol selama ini adalah orang-orang yang sangat praktis. Mereka rela menyerahkan apapun untuk bisa mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, "Bahkan pil pun tidak berguna." Lu Fei diam-diam menghela nafas, namun Song Qing yang berada di sebelahnya langsung berkata, "Master Sekte, Nyonya Wan sudah meminum banyak pil. Hanya saja." Wang Lin langsung mengangkat kepalanya. Dia sebenarnya sudah menebaknya, namun matanya dipenuhi kebingungan saat dia berbicara. "Lanjutkan, bicaralah." Kemudian Song Qing mengatupkan giginya dan berkata, "Hanya saja, Nyonya Wan telah hidup lebih lama dari seorang kultivator formasi inti pada umumnya. Bahkan dengan teknik yang menentang surga, akan sulit untuk menyelamatkannya, kecuali dia mampu mencapai tahap Nesensol." Wang Lin merenung setelah mendengarnya. Saat dia menyembuhkan tubuh Wan dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi aura kematian dan itu seperti cahaya yang hampir redup. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, karena itu adalah pertanda hidup orang tersebut akan segera berakhir. "Kalian boleh pergi." Dia berbalik dan kembali ke ruangan. Sebelum masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Tidak ada rumor lagi tentang nama Cheng Niu yang tersebar keluar. Kalian harus menemukan cara untuk menertibkan para murid." Mereka semua dengan cepat mengangguk. Setelah Wang Lin masuk, mata kepala tetua Lu Fei berbinar. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan berkata dengan nada serius, "Semuanya, jika identitas Master Sekte terungkap, kupu-kupu merah Sujaku pasti akan datang. Kita tidak boleh gegabah dalam masalah ini." Mata kepala tetua lainnya Tian berbinar dan dia tersenyum. Dia bisa melihat pikiran batin Lu Fei. Ternyata dia juga memiliki ide yang sama dan dengan cepat berkata, "Itu benar. Untuk para murid berpangkat rendah, kalian semua secara pribadi pergi dan hapus ingatan mereka. Selain itu, jika ada di antara kalian yang membocorkan berita tersebut, ingatlah bahwa negara Chu adalah rumah kalian. Jangan salahkan aku karena kejam." Liu Fei dan Song Qing secara alami tidak akan mengeksposnya keluar. Mata mereka beralih ke dua tetua Nesensol yang baru saja bergabung dalam 100 tahun terakhir. Terlihat tatapan mereka tampak tidak ramah, sedangkan untuk Ouyang Ji, tidak ada yang akan menganggap dia mengkhianati mereka.
Bagaimanapun, Ouyang Ji hanya memikirkan tentang alkimia. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama menyerah untuk memperdulikan masalah lainnya. Wajah kedua tetua Nation Soul yang baru pucat. Salah satu dari mereka segera bersumpah demi surga. Yang satunya juga segera menyadari apa yang sedang terjadi dan ikut bersumpah. Mata Lu Fei menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia memandang ke arah Tian, lalu mengalihkan pandangannya melihat kedua orang itu yang mengangguk ke arahnya. Lu Fei segera tertawa dan mengangguk juga. Itu sangat bagus. Kalian berdua ikuti aku. Aku punya beberapa tip untuk para kultivator Nation Soul. Kuharap ini akan bermanfaat bagi kalian berdua. Keduanya sangat senang dan segera menyusul, namun salah satu dari mereka berhenti sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Fei tersenyum dan maju 2 langkah. Orang yang ragu-ragu mengatupkan giginya dan mengikuti Lu Fei ke halaman barat. Setelah hari itu, kedua tetua Nation Soul ini tidak pernah terlihat lagi. Hanya ada 2 boneka baru yang dikelilingi oleh kabut hitam yang mengikuti Lu Fei sekarang. Sementara itu, Wang Lin yang memasuki ruangan segera duduk di samping tempat tidur Limuan. Dia memperhatikan wajahnya dan setelah sekian lama, dia berbisik. Aku hanya perlu membantumu mencapai tahap Nation Soul agar bisa memperpanjang umurmu. Seharusnya ini tidak akan sulit. Dalam sekejap mata, 1 bulan pun telah berlalu. Pada saat ini, ingatan semua murid sekte Cloud Sky tentang Cheng Niu sudah terhapus, sehingga mereka semua menjadi penasaran mengapa kepala sekte memutuskan untuk melakukan kultivasi pintu tertutup. Adapun Liu Fei dan Song Qing sekali lagi mulai mengelola sekte Cloud Sky, sehingga secara bertahap kembali ke kejayaannya. Selain itu, karena banyak sekte di negara Chu yang dihancurkan, sekte Cloud Sky mengambil kesempatan ini untuk bertindak dan meningkatkan pengaruhnya beberapa kali lipat. Adapun Wang Lin, pada hari kedua setelah Limuan menjadi lebih baik, dia membawanya dan meninggalkan sekte Cloud Sky, dan yang mengikuti mereka adalah Liu Fei dan Tian. Mereka berdua telah menyerahkan tempat mereka sebagai ketua-tetua sekte Cloud Sky untuk mengikuti Wang Lin agar bisa mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin dan Limuan sering berpergian melintasi negara Chu. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain di sepanjang perjalanan. Limuan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan merasa sangat puas. Dia juga selalu berada di dekat Wang Lin selama perjalanan ini, seperti seorang istri kecil. Pada akhirnya, mereka berhenti jauh di pegunungan di daerah negara Chu. Tempat ini benar-benar sepi. Desa terdekat berjarak lebih dari 10.000 km. Di salah satu lembah, Wang Lin menampar tasnya dan sebuah pagoda muncul. Tempat ini adalah salah satu tempat berkumpulnya energi yin di negara Chu. Wang Lin teringat Joey pernah berkata bahwa pagoda ini hanya dapat ditempatkan di tempat yang memiliki energi yin. Pagoda yang terbuat dari batu giok surgawi segera mengembang di udara hingga tingginya 1000 kaki. Dengan keras, itu mendarat di lembah dan kemudian lingkaran cahaya tiba-tiba meluas di sekitarnya. Sehingga domain tingkat tinggi milik Joey langsung meliputi area tersebut. Ekspresi Lu Fei dan Tian tiba-tiba berubah saat mereka melihat cincin itu mengembang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi kekuatan surga. Nation Soul di tubuh mereka juga seperti dikompresi oleh tekanan ini dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun setelah Wang Lin mengganti gerakan tangannya, tekanannya menghilang. Keduanya langsung menghela napas lega dan penilaian mereka terhadap Wang Lin menjadi semakin tinggi. Apa ini? Limuan memandangi pagoda dengan mata penuh rasa ingin tahu. Di dalam menara ini ada mayat wanita. Dia adalah istri seorang senior yang memintaku untuk menjaganya sebelum kematiannya. Kemudian Wang Lin menceritakan kisah Joey dan Ting Er. Limuan adalah gadis yang sangat emosional, jadi dia sangat terkesan oleh ceritanya.
Aku ingin tahu hasilnya setelah senior Joey berubah menjadi roh pedang dan pergi ke sekte pedang Doluo. Wang Lin tampak berpikir dan setelah sekian lama dia menenangkan hatinya lalu berkata, apapun hasilnya, itu adalah pilihannya. Aku berharap dia bisa mendapatkan keinginannya. Lim Wan segera mengangguk setelah mendengarnya. Pandangannya ke arah pagoda perlahan-lahan berubah. Saat ini Wang Lin memutuskan untuk membangun beberapa rumah batu di samping pagoda. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah baru kita. Wang Lin mengangguk mendengarnya. Lim Wan selalu mengucapkannya dengan lembut, bahkan nada suaranya sedikit lemah. Namun di balik kelemahan itu, terdapat tekad yang sangat kuat. Karena dia senang melakukannya, Wang Lin tidak bisa menolaknya dan membiarkannya membantu. Setiap kali dia memandangnya, matanya dipenuhi kelembutan dan sedikit kesedihan. Setelah melakukan perawatan pada tubuh Lim Wan dengan energi spiritual dan melihat dia tertidur, Wang Lin menghela napas dan berjalan keluar dari ruangan batu. Saat ini, di luar sudah gelap dan bulan berada tinggi di langit. Adapun Lu Fei dan Tian sedang berjaga di luar. Saat melihat Wang Lin, mereka berdua langsung berdiri. Master Sekte. Wang Lin memandang keduanya dan berkata dengan suara yang dalam, berapa lama kalian berdua berada di tahap akhir Nesensol? Lu Fei dan Tian sangat senang mendengarnya. Bagaimanapun, alasan mereka mengikuti Wang Lin adalah karena mereka berharap dia akan membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Namun, Wang Lin tidak pernah membicarakan masalah ini selama sebulan penuh. Walaupun begitu, keduanya tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Lu Fei menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, Junior telah berada di tahap akhir Nesensol selama 143 tahun. Tian menarik napasnya dalam-dalam dan dengan hormat berkata juga, Junior telah terbelenggu selama 172 tahun. Mata Wang Lin berbinar saat tatapannya mengamati mereka berdua. Kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua telah menempuh jalan yang salah. Lu Fei dan Tian diam-diam merenung. Setelah sekian lama, Tian tersenyum pahit dan berkata, kalian berdua telah menempuh jalan yang salah. Lu Fei dan Tian diam-diam merenung. Setelah sekian lama, Tian tersenyum pahit dan berkata, Master Sekte, negara Chu belum pernah memiliki kultivator formasi jiwa sebelumnya. Kami telah bertanya kepada utusan itu, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, aku menduga bahwa kultivasi pintu tertutup yang pahit seperti itu tidak akan membantu kami menerobos ke tahap formasi jiwa sama sekali. Tetapi aku tidak tahu apa poin kuncinya. Junior Lu dan aku telah mempelajari ini sejak lama dan sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti bergantung pada pemahaman kita sendiri. Wang Lin segera menghela napas panjang. Dia melihat kembali ke ruangan batu di belakangnya dan berkata, setiap kultivator formasi jiwa harus memiliki pemahamannya sendiri. Langit itu kejam dan kita dipaksa mencoba memahami surga. Namun, kalian memerlukan sedikit emosi untuk menggerakkannya. Setidaknya, cukup untuk menggerakkan dirimu sendiri. Energi spiritual di dalam diri kalian berdua terlalu berantakan. Dan area 50 km dari pagoda ini adalah tempat terbaik untuk kalian berdua berlatih. Keluarlah sejauh 50 km darinya. Jika kalian bisa mencapai jarak 1500 dari pagoda dengan menggunakan kultivasimu sendiri, maka kembalilah ke sini. Keduanya terkejut mendengarnya, tetapi sepertinya mereka memahami sesuatu. Segera keduanya berpisah. Yang satu menuju ke timur dan yang lainnya menuju ke selatan. Keduanya duduk 50 km jauhnya dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi, domain kegilaan Joey muncul kembali dan menyebar hingga jarak sekitar 50 km. Waktu berlalu dengan cepat.
pada hari ini Wang Lin sedang melakukan perawatan tubuh Li Muan. Aku tahu tubuhku tidak mampu lagi berjalan, namun aku akan baik-baik saja kan? Wang Lin segera menggelengkan kepalanya. Sebelumnya dia hanya perlu melakukan perawatan pada tubuhnya sekali sehari, tetapi sekarang dia harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari. Artinya kondisi tubuh Li Muan terus melemah. Wang Lin menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Kamu tidak akan mati." Li Muan dengan lembut mengangguk dan tersenyum indah. Dia diam-diam menatap Wang Lin seolah-olah dia tidak pernah cukup melihatnya. Wang Lin segera mengusap hidungnya dan tersenyum. "Aku selalu lupa memberimu ini. Ini adalah hadiah yang kubelikan khusus untukmu." Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan beberapa batu giok dari tasnya. Ketika Li Muan menerimanya, dia sangat terkejut. Resep pil peringkat 5. Ini semua adalah barang yang sangat berharga. Wang Lin segera tersenyum melihat reaksinya. "Karena kamu membawa tungku pil, kamu dapat mencobanya ketika kamu punya waktu luang." Li Muan memandang Wang Lin dengan mata indahnya dan tersenyum. "Aku ingin tahu mengapa penampilan kakak Wang berubah lagi. Juga bagaimana kakak Wang bisa menjadi Cheng Niu." Wang Lin segera memberitahu Li Muan secara rinci apa yang terjadi padanya dalam 100 tahun terakhir. Hal ini membuat mata Li Muan melotot. "Jika kupu-kupu merah itu mengetahui bahwa kamu adalah Cheng Niu, dia pasti akan datang untuk mencari kakak Wang." Mata Wang Lin berbinar dan dengan tenang berkata, "Dengan kultivasiku saat ini, aku hanya perlu beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Aku yakin 70% bisa mengalahkannya lagi pada saat itu." Li Muan memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, "Apakah kakak Wang masih ingat gua di lautan iblis? Kakak Wang, aku ingin melihatnya. Aku juga ingin melihat Hoven." "Baiklah, Pavilion Pemurnian Harta Karun juga akan segera melelang resep pil peringkat 6. Aku juga akan pergi dan membelikannya untukmu." Li Muan mengungkapkan senyum bahagia. Melihat senyuman Li Muan, hati Wang Lin terasa sakit sekali lagi. Dia terus memandang Li Muan dan tidak pernah mengalihkan pandangannya darinya. "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Pada malam hari setelah Li Muan tertidur, Wang Lin keluar dan menatap bulan dengan kesedihan di matanya. Tubuh Li Muan menjadi sedikit lebih baik dengan bantuan energi spiritual. Namun siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seseorang. Aura kematian pada dirinya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Hanya dengan mencapai tahap Nesensol, umurnya bisa diperpanjang. Namun dengan betapa lemahnya tubuhnya, mustahil baginya untuk membentuk Nesensolnya. One Earth telah mencapai akhir masa hidupnya. Jadi meskipun aku mengambil jiwanya, dia tidak dapat memiliki tubuh. Masalah ini berbeda dengan Wang Juo yang telah mencapai tahap Nesensol dan cukup kuat untuk menghindari hukum surga. Aku harus mendapatkan resep pil peringkat 6 itu. Setidaknya itu bisa membantu tubuh One Earth pulih sedikit. Selama tubuhnya pulih, aku bisa membantunya mencapai tahap Nesensol. Aku berhutang banyak padanya selama bertahun-tahun ini. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum menyentuh perangkap bintang di pergelangan tangannya. Dia melemparkan gelang itu dan berubah menjadi katak guntur sebelum mendarat di tanah. Napas katak guntur sangat lemah dan tubuhnya penuh luka. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol pil muncul. Dia menaruh satu pil di mulut katak guntur dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantu katak guntur mencernanya. Selama beberapa hari, dia memberi makan katak guntur itu satu pil setiap harinya. Pil ini dibuat oleh Ouyang Ji khusus untuk Li Muan. Namun setelah meminum begitu banyak pil, efeknya tidak begitu banyak lagi.
Bagaimanapun penyakit Limuan berasal dari umurnya yang mencapai batasnya, bukan karena cedera. Setelah katak guntur menyerap pil dan terlihat lebih sehat, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam perangkap binatang. Jika Wang Lin melepaskan segel perangkap binatang pada katak guntur sekarang, maka katak itu akan mati. Jadi dia tidak pernah melepaskannya. Wang Lin berbalik dan melihat ke rumah batu sebelum mengambil pedang harta karun dari salah satu murid sekte pedang Daluo untuk dipelajarinya. Pembatasan pada pedang harta karun sangat berbeda dari yang dipelajari Wang Lin. Dia telah mempelajarinya selama beberapa waktu dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Malam perlahan berlalu dan cahaya bulan perlahan meredup. Kemudian, saat matahari muncul di timur, bulan perlahan memudar. Pada malam ini, Wang Lin membuat 9 batasan yang semuanya dia tambahkan ke bendera pembatasannya. Saat ini, terdapat 145 kelompok batasan pada bendera pembatasannya. Dan itu masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 999 kelompok batasan. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Limuan meninggalkan lembah. Adapun Tian dan Lu Fei terus mengikuti mereka. Wang Lin tidak mengambil pagoda itu, tetapi meninggalkannya di sana. Kecuali seorang kultivator Ascendant datang, tak seorang pun di Sujaku yang bisa mengambilnya. Di tepi negara Chu, Wang Lin membuka susunan transfer kuno dan menghilang bersama Limuan, Lu Fei, dan Tian. Lu Fei dan Tian sekali lagi merasakan kekuatan Wang Lin. Mereka telah hidup lama, namun ini adalah pertama kalinya mereka dapat merasakan susunan transfer kuno. Di dalam lautan iblis dekat perbatasan Haufen, susunan transfer tiba-tiba menyala dan 4 orang keluar. Limuan segera menghela nafas dan berkata, "Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sini. Kakak Wang, mari kita kembali melihat formasi pertempuran naga itu. Aku ingin tahu berapa banyak orang di masa lalu yang masih hidup." Formasi pertempuran naga. Wang Lin ingat saat itu Limuan telah memberinya sebuah batu giok yang berisi formasi itu. Mereka berempat perlahan-lahan terbang melintasi bagian luar lautan iblis sampai mereka tiba di sekte pertarungan jahat dekat kota Nandou. Di depan mereka ada gunung raksasa. Di puncak gunung ini ada ukiran kepala naga. Namun saat ini, kepala naga itu sudah berantakan. Bukan hanya bagian tubuh naganya yang hilang, tetapi kepala naganya juga telah dibelah 2 oleh seseorang. Terlihat Limuan mengamati naga itu dan merenung dalam diam. Wang Lin diam-diam menghela napas berat. Ketika dia memindai area tersebut, dia menemukan bahwa sudah tidak ada lagi kultivator yang tersisa dari sekte pertarungan jahat. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan beberapa binatang buas peringkat rendah. Setelah beberapa saat, Limuan segera berbisik, "Kakak Wang, apakah kamu masih ingat saat membawaku ke sini?" Wang Lin langsung mengangguk dan berkata, "Waktu berlalu dan orang berubah." Tatapan Limuan berbalik ke arah gua tempat mereka dulu pernah tinggal lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah gua di masa lalu itu masih ada?" Wang Lin tersenyum tipis mendengarnya dan melingkarkan lengannya di pinggang Limuan. Keduanya menghilang dalam seberkas cahaya. Lu Fei dan Tian dengan cepat mengikuti mereka dengan kekuatan jiwa mereka yang terus menyebar. Jauh di belakang Wang Lin dan Limuan, Lu Fei menghela napas panjang. Sepertinya rumor bahwa kepala sekte Li tinggal di lautan iblis untuk sementara waktu adalah benar. Tian dengan cepat menjawabnya. Mungkin disinilah pertemuan master sekte dan kepala sekte Li. Saudara Lu, kultivasimu sepertinya sedikit meningkat. Lu Fei tersenyum saat mendengarnya. Aku hanya bisa mendekati sekitar 1000 kaki dari pagoda. Aku masih sangat jauh.
Tian diam dan tidak meresponnya. Bagaimanapun dia sudah mendekati 500 kaki dan setelah kembali, dia memutuskan akan bekerja lebih keras lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.